Bung Kodari. Selamat malam, Bung Kodari. Selamat malam. Iya, Bung Kodari, kalau kita lihat pertemuan pada malam hari ini nampaknya menjadi pertanyaan publik ketika tidak hadirnya Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Apa bacaan Anda? Saya kira masyarakat sudah sangat mahfum ya kenapa Ketua Umum Nasdem Surya Paloh tidak hadir. Pertama, kalau bicara secara katakanlah normatif, memang Pak Surya Paloh kan informasinya berada di luar negeri. Tetapi yang kedua, saya melihat ini silaturahmi Lebaran di antara koalisi pemerintahan berkesinambungan. Saya tambahkan berkesinambungan. Karena Nasdem sudah masuk kepada koalisi perubahan, maka tentunya barisannya sudah berbeda dengan 6 partai yang sekarang diundang oleh Pak Jokowi ke istana begitu. Jadi kenapa nggak hadir? Satu, Pak Surya Paloh berada di luar negeri. Yang kedua, memang Surya Paloh dengan Nasdem barisannya itu adalah barisan perubahan. Sementara yang diundang adalah barisan kesinambungan. Saya kira itu yang menjelaskan. Walaupun misalnya nanti di kesinambungan ini akan ada katakanlah 2 atau 3 calon presiden misalnya begitu, tetapi kan tema besarnya ada, yaitu platformnya kesinambungan bukan perubahan. Jadi yang masih bisa bersama dengan Pak Jokowi adalah calon-calon presiden yang kredonya itu adalah melanjutkan Pak Jokowi, tetapi yang tidak bersama dengan perubahan tidak lagi dimasukkan ke dalam koalisi kesinambungan begitu. Oke, bahwa desas-desus disebutkan akan mencoba membangun percakapan di mana Pak Prabowo akan bersanding atau bersama-sama dengan Pak Ganjar Pranowo. Entah siapa yang jadi capres-cawapresnya begitu. Apakah mungkin atau betul bahwa sinyalemen pertemuan ini arahnya ke sana? Ya, itu yang dikatakan oleh Mas Romi ya, Romahur Muzi ya dari P3. Walaupun bisa saja agendanya tidak ke sana gitu. Kalau saya pribadi sampai hari ini mengatakan bahwa calon presiden Pak Jokowi itu ada 2, yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto begitu. Nah, kenapa kemudian ada 2? Karena masing-masing partai politik, masing-masing calon ini agendanya memang menuju calon presiden. Kalau dalam konteks Mas Ganjar, PDI Perjuangan dan Ibu Mega memang mau kader PDI Perjuangan jadi calon presiden. Dalam konteks Pak Prabowo, dalam konteks Gerindra, Prabowo adalah calon presiden yang sekaligus Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum dari Partai Gerindra. Karena itu memang keputusan akhir ada di tangan Pak Prabowo begitu. Nah, kedua-duanya mau maju sebagai calon presiden, dan karena itulah kemudian saya walaupun ada proposal, ada ide, ada gagasan Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto sebagai wakilnya, menurut saya sampai hari ini yang lebih realistis adalah bahwa nanti di koalisi kesinambungan akan ada 2 jagoan yang akan bertarung dan mungkin berhadapan dengan calon perubahan, yaitu Anies Baswedan. Oke, artinya ini pertemuan bisa jadi untuk memastikan Jokowismen itu ya? Saya kira begitu ya, walaupun paling nggak begini, kalau ditinjau dari konteks yang lain, dari Lebaran sampai dengan sekarang ya, kalau kita lihat dinamika politik yang paling mutakhir, yang paling besar kan adalah deklarasi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan, dan kemudian disusul oleh dukungan dari P3. Ya, barangkali dalam konteks ini Pak Jokowi mau menegaskan bahwa kingmaker ya, paling utama dan orkestrator utama politik Indonesia itu tetap berada di tangan Pak Jokowi begitu. Karena kan kemarin kalau kita bicara pencalonan Ganjar, itu sutradaranya itu adalah Ibu Megawati gitu. Pak Jokowi bahkan sudah mudik ke Solo, lalu tiba-tiba harus balik lagi ke Jakarta gara-gara menghadiri acara PDI Perjuangan gitu. Jadi di situ Jokowi menjadi aktor, sutradaranya adalah Ibu Mega. Tetapi dalam konteks politik pertemuan pada hari ini, yang juga informasinya dihadiri oleh Ibu Megawati, yang jadi sutradaranya adalah Pak Jokowi. Ibu Mega dan para ketua umum partai politik lainnya menjadi peserta. Jadi tuan rumahnya adalah Pak Jokowi. Jadi secara simbol politik saya kira juga sebetulnya ini semacam penegasan lah bahwa ya big boss-nya itu tetap Pak Jokowi. Demikian. Oke. Meskipun Nasdem mengatakan menghormati
mereka tidak masuk dalam undangan itu. Apakah kemudian Anda akan melihat ada sesuatu yang akan terjadi kaitannya dengan soliditas di kabinet Jokowi Ma'ruf Amin ke depannya? Mengingat bahwa kalau disebutkan ini pertemuan adalah pertemuan koalisi pendukung pemerintah, seyogianya ada Nasdem di sana. Iya. Jangan lupa bahwa pertarungan yang kita bicarakan, koalisi-koalisi yang sedang kita bicarakan sekarang ini adalah koalisi pemilu presiden 2024, begitu. Sementara kalau kita bicara pemerintahan, itu pemerintahan sekarang yang akan berlangsung sampai 2024. Jadi pada dasarnya tidak harus bertentangan secara diametral ya. Karena apa? Karena Nasdem misalnya punya menteri-menteri di kabinet ya, tapi di sisi yang lain mereka punya calon presiden yang agendanya adalah perubahan. Jadi menteri-menterinya ya bekerja berdasarkan arahan ya dan melapor kepada Pak Jokowi ya. Nanti kalau misalnya pemilu presiden mereka mengusung calon presiden temanya perubahan, itu ke 2024 ke atas gitu. Belum tentu menang juga ya. Kalaupun misalnya nanti menang gitu, maka kemudian itu sudah periode pemerintahan yang berbeda dengan Pak Jokowi. Jadi saya pribadi sih melihat bahwa ya secara garis besar postur politik, postur kabinet sekarang ini tidak akan berubah banyak gitu loh. Walaupun Nasdem misalnya hari ini tidak diundang, walaupun misalnya Nasdem dari tahun lalu sudah mengajukan Anies Baswedan, tapi kan ya Nasdem tetap di dalam pemerintahan gitu. Kalau memang Nasdem itu mau dikeluarkan, saya kira sudah dari kemarin-kemarin dikeluarkan. Apalagi kan kemarin sempat ada reshuffle juga kan, ada pergantian Menteri Olahraga misalnya begitu. Itu sebetulnya momentum kalau memang Pak Jokowi mau melakukan perubahan dengan mengeluarkan Nasdem dari kabinet, menurut saya sudah terjadi, tapi nyatanya tidak. Jadi saya melihat Pak Jokowi membagi antara koalisi pemerintahan dengan koalisi pemilu begitu. Jadi koalisi pemerintahan Nasdemnya tetap di dalam, tapi koalisi pemilu Nasdemnya di luar. Baik, terima kasih Bung Kodari atas waktu Anda sudah memberikan pandangannya kepada kami di Anies Prime.